Terpidana kasus Vina Cirebon diduga disiksa Rudiana, diinjak hingga minum urin. Terkuak, para terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang saat ini berada dalam penjara, ternyata mengalami penyiksaan selama pemeriksaan. Terungkap pula jika selama pemeriksaan, sebelum mereka dijatuhi vonis atas kasus pembunuhan Vina Cirebon, para terpidana mengalami penyiksaan dari Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban pembunuhan yakni Eki. Kini, Ibtu Rudiana telah dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan penganiayaan terhadap Hadi Saputra, terpidana pembunuhan Vina dan Eki. Hadi Saputra masih membantah terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Setelah Pegi Setiawan bebas dari status tersangka atas sidang pra-peradilan, sejumlah terpidana ajukan peninjauan kembali, PK. Terpidana Hadi Saputra turut melaporkan Ibtu Rudiana sebagai ayah dari Eki. Hadi Saputra mengaku disiksa Ibtu Rudiana saat diperiksa di Polda Jabar pada 2016 silam. Keterangan tersebut disampaikan kuasa hukum Hadi, Jutek Bongso saat pihaknya melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Dugaannya, Rudiana memberikan keterangan tidak benar, palsu dan juga penganiayaan kemudian memberikan surat palsu dan lainnya jadi kira kita itulah, kata Jutek saat ditemui awak media di Bareskrim Polri, Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Dalam kesempatan yang sama, tim kuasa hukum lainnya yakni Ruli Panggabean membeberkan soal bentuk penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana. Kata dia, para terpidana termasuk Hadi mengalami kekerasan seperti diinjak hingga dipaksa menenggak air urin. Macam-macam ya bentuk penganiayaan yang dialami oleh klien kami dari mulai diinjak-injak, kemudian pukulan, kemudian gembok dipukulkan ke kepala sampai pecah kepalanya dan lain sebagainya, kata Ruli. Nah itu yang menurut saya hari gini masih ada seperti itu ya, tapi kita lihat nanti kita uji nanti oleh penyidik apakah laporan kami ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Ya tadi juga yang bilang terpidana ini disuruh minum air kencing segala, sambung dia. Menurut dia, bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana sudah tidak manusiawi dan harus ada penindakan. Atas hal itu, Ruli meminta agar penyidik bisa memproses laporan pihaknya itu secara cermat. Jadi saya pikir laporan ini baru dugaan ya kami minta penyidik untuk Polri untuk membedah ini semuanya karena masalah ini tentu rangkaian laporan yang kami lakukan, kata Ruli. Itu semua akan jadi novum buat kami. Jadi di sini enggak ada unsur balas dendam, tandasnya. Sebelumnya, kubu terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki Cirebon yakni Hadi Saputra telah secara resmi melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Kuasa hukum terpidana yakni Jutek Bongso yang juga merupakan anggota Peradi mengatakan, laporan tersebut sudah diterima oleh pihak kepolisian. Kami hari ini membuat laporan terhadap Rudiana sudah selesai dan ini laporannya, bukti tanda terima laporannya, sudah diterima, kata Jutek kepada awak media di Bareskrim Polri, Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Adapun laporan tersebut terregister dengan nomor LPB 235-7 2024, SPKTBARESKRIM Polri. Jutek menyebut, dalam membuat laporan itu, pihaknya juga turut melampirkan bukti terkait dengan penganiayaan terhadap terpidana Hadi saat diperiksa di Polda Jawa Barat. Hanya saja, Jutek tidak dapat menampilkan bukti yang dibawa oleh pihaknya itu. Pengakuan dan saksi dan ini masih ada berkasnya, kata dia. Dengan adanya pelaporan ini, Jutek berharap pihak kepolisian dapat segera melakukan penyelidikan terhadap Ibtu Rudiana. Jadi atas selesainya pelaporan ini kita harapkan pihak kepolisian dalam hal ini untuk segera melakukan penyelidikan terhadap laporan yang kita berikan beserta semua bukti yang kami sampaikan, kata dia. Jutek juga menyatakan, pelaporan ini memang baru dilakukan oleh terpidana Hadi. Namun, dirinya menyatakan tidak menutup kemungkinan akan ada terpidana lain yang akan turut melaporkan Rudiana ke kepolisian. Dari 6 terpidana yang lain, hari ini hanya terpidana Hadi yang melaporkan kepada Rudiana atas perbuatan yang kami laporkan. Peristiwanya nanti mungkin penyidik yang akan sampaikan, tandasnya. Adapun laporan tersebut terregister dengan nomor LPB 235-7 2024, SPKTBARESKRIM Polri. Jutek menyebut, dalam membuat laporan itu, pihaknya juga turut melampirkan bukti terkait dengan penganiayaan terhadap terpidana Hadi saat diperiksa di Polda Jawa Barat. Hanya saja, Jutek tidak dapat menampilkan bukti yang dibawa oleh pihaknya itu. Pengakuan dan saksi dan ini masih ada berkasnya, kata dia.
Dengan adanya pelaporan ini, Jutek berharap pihak kepolisian dapat segera melakukan penyelidikan terhadap Ibtu Rudiana. Jadi atas selesainya pelaporan ini kita harapkan pihak kepolisian dalam hal ini untuk segera melakukan penyelidikan terhadap laporan yang kita berikan beserta semua bukti yang kami sampaikan, kata dia. Jutek juga menyatakan, pelaporan ini memang baru dilakukan oleh terpidana Hadi. Namun, dirinya menyatakan tidak menutup kemungkinan akan ada terpidana lain yang akan turut melaporkan Rudiana ke kepolisian. Dari 6 terpidana yang lain, hari ini hanya terpidana Hadi yang melaporkan kepada Rudiana atas perbuatan yang kami laporkan. Peristiwanya nanti mungkin penyidik yang akan sampaikan, tandasnya. Terpidana kasus Vina Cirebon lakukan serangan balik ke polisi, Rudiana jadi target. Usai Pegi Setiawan bebas dari penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, kini para terpidana kasus yang sama berencana lakukan serangan balik ke polisi. Bahkan, Ibtu Rudiana, yang merupakan ayah Eki, disebut sebagai target dari rencana para terpidana tersebut. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon itu, Pegi Setiawan, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dinyatakan bebas lantaran gugatan pra-peradilan yang diajukannya dikabulkan hakim. Ibtu Rudiana yang juga perwira polisi itu akan dilaporkan oleh tim kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon ke Bareskrim Polri. Wiwi Marianti, kuasa hukum terpidana kasus Vina, menjelaskan, pihaknya akan melaporkan Ibtu Rudiana soal dugaan tindak kekerasan atau penyiksaan terhadap para terpidana yang terjadi pada tahun 2016 silam. Kami sudah melaporkan Pasren, Ketua RT, dan AF. Mungkin yang sekarang ini Rudiana akan dilaporkan, kata dia saat mendampingi keluarga menjenguk terpidana di Rutan Kebonwaru, Selasa, tanggal 16 Juli tahun 2024. Wiwi menyatakan, 4 kliennya yang kini divonis seumur hidup yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil mengaku mendapatkan penyiksaan. Berdasarkan cerita 4 terpidana, kata dia, mereka disiksa oleh Ibtu Rudiana saat diperiksa di Polres Cirebon Kota 8 tahun lalu. Mereka menyampaikan Rudiana menyiksa mereka. Anak-anak ini, Supriyanto, Hadi Saputra, Eko Sandi, dan Rivaldi, babak belur, ujarnya. Pihaknya berencana akan melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Mabes Polri pada Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 besok. Besok ke Bareskrim Polri melaporkan Rudiana karena pernyataan dari anak-anak terpidana kasus Vina, ungkapnya. Ibtu Rudiana mendadak hilang. Keberadaan Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki, kini tak diketahui keberadaannya. Ibtu Rudiana tak bisa ditemui pasca viral kasus Vina hingga bebasnya Pegi Setiawan. Bahkan anak buahnya sendiri saja tidak mengetahui keberadaan Ibtu Rudiana. Sebagai informasi, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban tewas dalam kasus Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Saat ini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Dalam pencarian, anak buah Ibtu Rudiana di Polsek Kapetakan pun tak mengetahui. Dari pagi belum datang, kata petugas Polsek Kapetakan seperti dikutip dari Tiffany News. Ia menduga Ibtu Rudiana tidak ke kantor karena ada kegiatan di Polres Cirebon. Ada kegiatan di Polres. Barangkali, katanya, menurutnya jika memang tidak ada kegiatan di Polres Cirebon, Ibtu Rudiana pasti datang ke Polsek Kapetakan. Kalau gak ada kegiatan di Polres ya kesini, katanya. Sementara itu hasil penelusuran, Ibtu Rudiana tinggal daerah Kelurahan Sutawinangan, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Pantauan tribunnews.bogor.com, rumah Ibtu Rudiana berpagar coklat dengan lis putih. Namun sayang beberapa kali diketuk tak ada satu orang pun yang keluar dari rumah Ibtu Rudiana. Iya betul itu rumahnya, kata tetangga. Menurut tetangga, sejak kasus Vina Cirebon heboh Ibtu Rudiana sudah tak pernah terlihat lagi. Semenjak kejadian itu tutup aja gak pernah keluar. Katanya padahal biasanya, Ibtu Rudiana rajin melakukan sosialisasi dengan tetangga sekitarnya. Biasanya sih sering jalan-jalan, sholat Jumat biasanya, kata tetangga.
Menurutnya Ibtu Rudiana memang sudah lama tinggal di rumah tersebut. Udah lama banget ya, istrinya orang sini, katanya. Anak buah Ibtu Rudiana diam-diam amankan CCTV kasus Vina Cirebon. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Buser unit narkoba, dia kan sering minum es atau kopi di saya. Memang saya tahu karena dia gak jauh dari Jalan Saladara, Majasem, orang-orang juga pada kenal, kata Sauri dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 16 Juli tahun 2024. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Dia cuci motor ke Aep, terus pulang bawa motor Aep, nanti kalau udah selesai dianterin ke sana, diambil motornya Aep, tutur Sauri. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Udah deket, udah langganan, kata dia. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Sebelum kejadian digerebek sama Pak RW dan RT Pasren, sudah dekat anggota polisi itu dengan Aep, ujarnya. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Waktu penangkapan anggota itu ikut menangkap, saya tahu, kata dia. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Waktu penangkapan saya dari warung tahu, saya deketin saya samperin mobil polisi. Saya tanya dia, Pak ada apa? Udah diem aja be, kata dia, tutur Sauri lagi. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Nama depannya G, kata Sauri. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kahfi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kahfi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. "Vi kamu laporan gak sama bapak kamu kalau anak-anak itu dibawa?" "Diam aja Pak gak jawab," kata Sauri. Kemudian menurut dia, Kahfi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Setelah itu beres, dibawalah Kahfi sama motor anak-anak. Malamnya balik si Kahfi itu, jelasnya. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kahfi tidak ikut diamankan. Kenapa Saka Tatal dibawa umur dibawa, tapi kenapa Kahfi yang gak dibawa? Padahal dia lebih gede, kata Sauri heran. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan. Pertanyaan saya kenapa Kahfi gak dibawa, kata dia. Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Diam aja, duduk aja, santai aja, gak ada wajah resah atau panik, tandasnya. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian namun belum dibuka, tulis putusan tersebut. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong.